Pemberitaan kabar baik, Injil Kerajaan Sorga masih mendapat tempat dan waktu untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa firman Tuhan ini diawali dengan ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa ada begitu banyak orang, kata firman Tuhan, berbondong-bondong datang kepada Yesus. Hanya tentu ada satu hal, yaitu bahwa ada pengajaran tentang Injil Kerajaan Sorga. Untuk mendengar pengajaran Yesus tentang Injil Kerajaan Sorga, pekerjaan menabur, pekerjaan memberitakan Injil sama seperti pekerjaan petani di kebun. Dia akan melihat situasi dan waktu yang baik, tetapi juga akan menanam di tempat yang terbaik. Tanah yang digembur, tanah yang sudah dibersihkan, dipersiapkan untuk menanam. Orang tidak sembarang untuk menabur benih. Karena apabila kita sembarang menabur benih, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Beda dengan ini tahun. Musim berubah drastis dan ada banyak yang menanam, tetapi jagung ini tahun sudah jadi lebih banyak. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa Yesus menggambarkan pemberitaan atau penyampaian Injil Kerajaan Sorga itu seperti pekerjaan seorang penabur. Tentunya bahwa pekerjaan seorang penabur adalah ketika dia menaburkan benih. Tetapi tentunya bahwa kata firman Tuhan bahwa ada benih yang ditaburkan dan kemudian jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tempat yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, tetapi juga ada yang jatuh di tempat yang baik. Ini menunjukkan tipe-tipe manusia atau tipe orang dalam mendengar Injil Kerajaan Sorga, pemberitaan kabar baik. Tipe-tipe orang ini yang pertama sama seperti yang disampaikan firman Tuhan. Jatuh di pinggir jalan, kemudian burung datang dan memakannya sampai habis. Tipe orang ini adalah orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar Injil Kerajaan Sorga karena ikut arus, beo-beo. Tetapi sebenarnya dia bingung. Karena apa yang masuk juga dia tidak tahu ini omong bilang apa. Dan kemudian sebentar dia tidak dapat melakukan itu firman dalam hidup tiap-tiap hari. Dia hanya mendengarkan, dia ikut arus orang. Orang bilang mendengar, nah dia cuma mendengar. Tetapi untuk kemudian merenungkan dan melakukan, dia luman, nol boko. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe orang yang kedua yaitu bahwa firman Tuhan berkata, sebagian jatuh di tanah yang berbatu dan setelah itu tumbuh. Ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Tipe orang ini adalah orang yang menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Tipe orang yang takuju-takuju. Tipe orang yang makan puji. Tipe orang yang dia mau kasih tunjuk bilang dia ada dengar. Dia suka cita. Dia kasih tunjuk orang lain bahwa dia mendengar. Tetapi tentunya bahwa itu hanya berlaku sebentar saja. Dia dengar sebentar. Kemudian dia keluar dari pintu, kotong tanya ulang. Dia justru bingung. Karena dia hanya mengalami sukacita ketika dia mendengar sesaat. Berlaku sesaat saja. Artinya bahwa kalau dalam gereja, dalam persekutuan beriman, kau tahu lihat dia ada dulu kau dengar sukacita. Orang bilang tepuk tangan, dia tepuk tangan. Orang bilang menyanyi, dia menyanyi. Orang ngomong haleluya, dia juga haleluya. Orang bilang amin, dia juga bilang amin. Tetapi hanya sebentar. Kemudian setelah itu tidak berlaku. Hanya sebentar saja. Tipe orang yang ketiga, Bapak saudara, firman Tuhan bilang, sebagian jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Tipe orang yang ketiga ini adalah mendengar. Tetapi sama dengan kalau dia dalam gereja, dia pun badan saja dalam gereja, dia pun pikiran ada di luar. Dia mendengar tetapi kemudian dia terpikat dengan banyak hal duniawi, tawaran duniawi. Firman Tuhan bilang jangan. Tapi dia begitu pulang dia terpikat dengan ajakan dan juga keinginan-keinginan dunia. Firman Tuhan menegur dan menasihati. Dalam gereja kau bilang iya. Tetapi begitu pulang kau terpikat dengan banyak hal. Untuk memuaskan keinginan kedagingan.
Itu tipe orang yang ketiga. Bekaut singkat, saya sudah larut malam. Yang keempat, tipe orang yang keempat Bapak Mama. Firman Tuhan bilang, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tipe orang ini adalah orang yang mendengar. Mendengar karena keinginan, kerinduan, hasrat untuk benar-benar mendengar. Mendengar dan merenungkan. Merenungkan Tuhan. Merenungkan. Bukan hanya merenungkan tetapi juga melakukan. Melakukan. Artinya bahwa ini hidup bukan hanya sekedar mendengar tetapi berpadanan dengan ini Injil kerajaan sorga. Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kenapa sehingga di akhir dari bagian ayat yang ke-8 Yesus berseru, siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Tentunya bahwa kepada kita yang mendengar dituntut untuk kemudian hidup dan berlaku seperti apa yang kita dengar. Yang kita dengar itu yang kemudian akan dicerna, masuk ke otak, kemudian otak mencerna, maka kita akan melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Sama juga dengan pelayanan. Kita akan berjumpa dengan 4 tipe orang dalam pelayanan. Dan tentunya bahwa ada yang dia mengerti itu pelayanan Tuhan kasih untuk dia syukur-syukur. Kalau yang sampai mengerti, nah dia bikin sepotong-sepotong. Yang menyambut dengan sukacita. Tetapi hanya sebentar saja dia panas-panas kayak ayam. Tapi kemudian setelah di tengah jalan dia bilang, asik, suku yang lain soal bikin di betul kita usah bikin. Yang berikut yang mendengar, yang menabur di semak duri. Sama seperti kita yang melakukan pelayanan. Tetapi kita juga ditawarkan, bukan ditawarkan Bapak Mama. Ada banyak pergumulan kita. Pergumulan hidup, pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, istri, anak, suami, dan seterusnya. Kita akan diberi pilihan untuk memilih. Mana yang harus kita dahulukan? Pekerjaan Tuhan kok, rumah tangga. Pelayanan kok, mau cari doi. Anak bateriak di sini, bateriak di sana, bini bateriak dia punya, segala sesuatu harus dipenuhi. Tetapi tentunya kotong pandai-pandai untuk memilih dengan bijaksana. Yang Tuhan punya kasih untuk Tuhan, yang kotong punya kotong kasih untuk kotong. Sama seperti ketika Yesus diperhadapkan dengan 2 keping mata uang. 1 keping mata uang dengan gambar yang berbeda. Tuhan Yesus bilang, yang kaisar punya kasih untuk kaisar, yang Tuhan punya kasih untuk Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, tentunya pelayanan kita juga akan diperhadapkan dengan tipe orang yang ketika melakukan pelayanan itu, dia bekerja seperti untuk Tuhan. Bukan hanya dia yang hidup dalam bertumbuh dalam iman, perubahan hidup dan pertobatan, tetapi jemaat-jemaat juga mengalami perubahan hidup, bertumbuh dalam iman dan pertobatan. Untuk kemuliaan semakin hari kita semakin maju dalam pelayanan. Tentunya perumpamaan ini Yesus sodorkan kepada orang banyak yang mengikuti dia. Karena Yesus tahu benar bahwa ketika orang banyak mengikuti dia, berbeda-beda orang dengan tipe yang berbeda-beda dalam mendengar Injil kerajaan sorga. Mari di tahun 2022 kita mengangkat pelayanan menjadi tipe orang yang kemudian memberikan kehidupan kita sebagai tempat yang subur, di mana firman bukan hanya firman Tuhan, tetapi pelayanan bertumbuh dari kotong punya hidup, baru kemudian kotong bagikan untuk orang lain. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita akan berdoa bersyafaat kepada Tuhan. Ada di tengah-tengah Bapak dan Mama.